Kisah Asyamah bin Abjar, Raja Negeri Habasyah yang tidak pernah berbuat zalim. Beliau bisa dikatakan tabi'in, namun boleh pula dikatakan sebagai sahabat. Hubungannya dengan Rasulullah berlangsung melalui surat menyurat. Ketika beliau wafat, Nabi Muhammad melakukan salat gaib untuknya, salat yang belum pernah beliau lakukan sebelum itu. Dialah Asyamah bin Abjar yang dikenal dengan sebutan An-Najasyi. Dalam buku berjudul, Mereka Adalah Para Tabi'in, karya Dr. Abdurrahman Ra'ad Basya, mengungkapkan bahwa ayah Asyamah adalah Raja Negeri Habasyah, dan tidak memiliki anak melainkan beliau. Kondisi ini dipandang kurang baik untuk masa depan negeri itu. Sebagian tokoh Habasyah berbisik, Raja kita hanya memiliki seorang putra. Dia hanya menyusahkan. Dia akan mewarisi tahta bila Raja wafat dan mengantar kita ke arah kebinasaan. Lebih baik kita bunuh sang raja dan kita angkat saudaranya menjadi raja baru. Dia memiliki 12 putra yang membelanya masa hidup dan menjadi pewarisnya jika meninggal. Dengan gencar setan membisiki dan memprovokasi mereka, hingga mereka membunuh raja dan mengangkat saudaranya sebagai pengganti. Selanjutnya Asyamah diasuh oleh pamannya. Tumbuh menjadi pemuda yang cerdas, penuh semangat, ahli berargumen dan berkepribadian luhur. Ia menjadi andalan pamannya dan diutamakan lebih daripada anak-anaknya sendiri. Namun setan kembali memprovokasi para pembesar Habasyah. Mereka kembali berembuk. Di antara mereka berkata, "Kita khawatirkan bila kerajaan ini jatuh ke tangan pemuda itu, pastilah dia akan membalas dendam atas kematian ayahandanya dahulu." Akhirnya mereka menghadap raja dan berkata, "Tuanku, kami tidak bisa merasa tentram dan aman, bila Tuan belum membunuh Asyamah atau menyingkirkannya dari sini. Dia telah beranjak dewasa dan kami khawatir dia akan balas dendam." Mendengar permintaan tersebut, Raja sangat murka dan berkata, "Sejahat-jahat kaum adalah kalian, dahulu kalian membunuh ayahnya, dan sekarang kalian memintaku untuk membunuhnya pula. Demi Allah, aku tak akan melakukannya." Mereka berkata, "Kalau begitu kami akan mengasingkannya dari negeri ini." Sang Raja tak berdaya menghadapi tekanan dan paksaan para pejabat yang jahat itu. Tak lama setelah diusirnya Asyamah, tiba-tiba terjadi peristiwa yang di luar dugaan. Badai mengamuk disertai guntur dan hujan lebat. Sebatang pilar istana roboh menimpa sang raja yang sedang berduka akibat kepergian keponakannya. Beberapa waktu kemudian dia wafat. Rakyat Habasyah berunding untuk memilih raja baru. Mereka mengharapkan salah satu dari 12 putra raja, namun ternyata tak ada seorang pun dari mereka yang layak menduduki tahta. Mereka menjadi cemas dan gelisah, lebih-lebih setelah mendapati bahwa negeri-negeri tetangga telah menunggu kesempatan untuk menyerang. Kemudian ada salah seorang di antara mereka berkata, "Demi Allah, tak ada yang patut menjadi pemimpin kalian kecuali pemuda yang kalian usir itu. Jika kalian memang peduli dengan negeri Habasyah, maka carilah dia dan pulangkanlah dia." Mereka pun bergegas mencari Asyamah dan membawanya pulang ke negerinya. Lalu mereka meletakkan mahkota di atas kepalanya, dan membayatnya sebagai raja. Mereka memanggilnya dengan Najasyi. Dia memimpin negeri secara baik dan adil. Kini Habasyah diliputi kebaikan dan keadilan, setelah sebelumnya didominasi oleh kezaliman dan kejahatan. Saat bersamaan dengan naiknya Najasyi menduduki tahta di Habasyah, di tempat lain Allah mengutus nabinya, Muhammad SAW, untuk membawa agama yang penuh hidayah dan kebenaran. Satu persatu Asabiqunal Awalun memeluk agama ini. Orang-orang Quraisy mulai mengganggu dan menganiaya mereka. Ketika Makkah sudah merasa sesak bagi kaum muslimin, karena gencarnya tekanan-tekanan musyrikin Quraisy, Rasulullah bersabda, "Di negeri Habasyah bertahta seorang raja yang tidak suka berlaku zalim terhadap sesama. Pergilah kalian ke sana dan berlindunglah di dalam istananya, sampai Allah membukakan jalan keluar dan membebaskan kalian dari kesulitan ini." Maka berangkatlah rombongan muhajirin pertama dalam Islam, yang berjumlah sekitar 80 orang ke Habasyah. Di negeri baru itu, mereka mendapatkan ketenangan dan rasa aman, bebas menikmati manisnya takwa dan ibadah tanpa gangguan. Akan tetapi, pihak Quraisy tidak tinggal diam, setelah mengetahui bahwa kaum muslimin bisa hidup tenang di Habasyah. Mereka segera berunding menyusun makar, untuk menghabisi kaum muhajirin atau menarik mereka kembali ke Makkah. Mereka mengirimkan 2 orang utusannya kepada Najasyi di Habasyah. Keduanya orang pilihan dan pandai berdiplomasi, yaitu Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah. Mereka berangkat dengan membawa hadiah-hadiah dalam jumlah besar, untuk Najasyi dan para pejabat tinggi Habasyah, yang dikenal menyukai barang-barang dari Makkah. Sesampainya di Habasyah,
Keduanya terlebih dahulu menjumpai para pejabat sambil menyuap mereka dengan hadiah yang dibawa. Keduanya berkata, "Di negeri Anda telah tinggal sejumlah pengacau dari kota kami. Mereka keluar dari agama nenek moyang dan memecah belah persatuan kami. Maka nanti jika kami menghadap Najasyi dan membicarakan masalah ini, kami mohon Anda semua mendukung kata-kata kami, untuk menentang agama mereka tanpa bertanya. Kami adalah kaum mereka. Kami lebih mengenal siapakah mereka, dan mengharapkan agar kalian sudi menyerahkan mereka kepada kami." Setelah memilih saat yang tepat, Amru bin As dan Abdullah bin Rabi'ah menghadap Najasyi. Mereka terlebih dahulu sujud menyembah seperti yang biasa dilakukan orang-orang Habasyi. Najasyi menyambut keduanya dengan baik karena sebelumnya telah kenal dengan Amru bin As. Kemudian tokoh Quraisy itu memberikan hadiah-hadiah yang indah, disertai titipan salam dari para pemuka Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Raja Najasyi menghargai hadiah-hadiah pemberian mereka. Kemudian Amru mulai bicara, "Tuan, telah tiba di negeri Anda beberapa orang pengacau dari kaum kami. Mereka telah keluar dari agama kami dan tidak pula menganut agama Anda. Mereka mengikuti agama baru yang kami tidak mengenalnya, begitu pula Anda. Kami berdua diutus oleh pemimpin kaum kami, untuk meminta agar tuanku mengembalikan mereka kepada kaumnya. Karena kaumnya lah yang lebih tahu apa yang diakibatkan oleh agama baru itu, berupa fitnah dan kekacauan yang mereka timbulkan." Najasyi menoleh kepada para penasihat istana dan meminta pendapat mereka. Mereka berkata, "Benar tuanku, kita tidak tahu tentang agama baru itu, dan tentunya kaum mereka lebih paham akan hal itu daripada kita." Najasyi berkata, "Tidak, demi Allah aku tidak akan menyerahkan mereka kepada siapapun, sebelum mendengarkan keterangan mereka sendiri, dan mencari tahu tentang kepercayaan mereka. Bila mereka dalam kejahatan, maka aku tidak keberatan menyerahkan mereka kepada kalian. Tetapi kalau mereka dalam kebenaran, maka aku akan melindungi dan memelihara mereka, selama mereka ingin tinggal di negeri ini. Demi Allah, aku tidak akan melupakan karunia Allah kepada diriku, yang telah mengembalikan aku ke negeri ini setelah terusir, karena ulah orang-orang keji." Kaum muslimin yang hijrah itu pun dipanggil Najasyi ke istana. Mereka menjadi bertanya-tanya, lalu saling bertukar pikiran sebelum berangkat. Di antara mereka ada yang berkata, "Apa jawaban kita jika ditanya tentang agama kita?" Yang lain menjawab, "Kita katakan saja apa yang difirmankan Allah dalam kitabnya, dan kita jelaskan apa-apa yang diajarkan Rasulullah dan Rabb-Nya." Berangkatlah mereka menuju istana, setelah sebelumnya menunjuk saru di antara mereka sebagai juru bicara, yaitu Ja'far bin Abu Thalib. Di sana mereka melihat Amru bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah, sementara uskup-uskup Najasyi duduk berkeliling dengan pakaian kebesaran mereka, dengan kitab-kitab yang terbuka di tangan. Kaum muslimin duduk di tempat yang telah disediakan setelah memberi salam secara Islam. Amru bin As menoleh kepada mereka dan bertanya, "Mengapa kalian tidak sujud kepada raja?" Mereka pun menjawab, "Kami tidak sujud kecuali kepada Allah." Najasyi menggeleng-gelengkan kepala karena kagum dengan jawaban itu. Dia memperhatikan mereka dengan pandangan simpati, lalu berkata, "Apa sebenarnya agama yang kalian anut? Kalian meninggalkan agama nenek moyang kalian dan tidak pula mengikuti agama kami." Setelah memohon izin, Ja'far menjawab, "Wahai Raja, sesungguhnya kami sama sekali tidak menciptakan agama baru. Tetapi Muhammad bin Abdullah telah diutus oleh Rabb-Nya, untuk menyebarkan agama dan petunjuk yang benar, serta mengeluarkan kami dari kegelapan menuju terang benderang. Pada awalnya kami adalah kaum yang hidup dalam kebodohan. Kami menyembah api, memutuskan hubungan keluarga, memakan bangkai, berlaku zalim, tidak menyayangi tetangga, dan yang kuat selalu menekan yang lemah. Dalam kondisi demikian, Allah mengutus Rasul yang kami ketahui asal-usulnya. Kami percayai kejujuran, amanah dan kesuciannya untuk menyeru kami kepada Allah, dan mengajak kami melakukan ibadah dan mengesahkannya. Dia memerintahkan agar kami menegakkan salat, membayar zakat, puasa pada bulan Ramadan, dan meninggalkan penyembahan terhadap berhala dan batu-batu. Beliau memerintahkan kepada kami agar senantiasa jujur dalam berbicara, menunaikan amanah, menyambung persaudaraan, berbuat baik kepada tetangga, menjauhi yang haram, dan menghargai darah. Beliau melarang kami berzina, bersaksi palsu dan memakan harta anak yatim. Maka kami beriman dan mengikuti risalahnya, serta menjalankan apa yang beliau bawa. Sekarang, kami hanya beribadah kepada Allah saja, tiada sekutu baginya, mengharamkan apa-apa yang diharamkan bagi kami, dan menghalalkan apa yang dihalalkan. Tetapi kaum kami memusuhi dan menyiksa kami,
agar kami kembali kepada agama nenek moyang, agar kami menyembah patung-patung berhala setelah menyembah Allah. Karena mereka berlaku zalim dan menghalangi kami menjalankan agama, kami lari kemari untuk mencari tempat berlindung. Kami memilih negeri Anda, dengan harapan tidak mendapatkan perlakuan yang zalim di sini. Najasyi bertanya kepada Ja'far bin Abi Thalib, apakah kalian membawa sesuatu yang dibawa oleh Nabi tentang Rabb-Nya? Beliau menjawab, ya, ada. Najasyi berkata, tolong bacakan untuk kami. Lalu Ja'far membacakan surat Maryam. Dan ceritakanlah kisah Maryam di dalam Al-Quran, yaitu ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur. Maka ia mengadakan tabir yang melindunginya dari mereka, lalu kami mengutus roh kami kepadanya, maka ia menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Maryam berkata, sesungguhnya aku berlindung daripadamu kepada Tuhan yang Maha Pemurah, jika kamu seorang yang bertakwa. Jibril berkata, sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Tuhanmu, untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci. Maryam berkata, bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki, sedang tidak pernah seorang manusia pun menyentuhku dan aku bukan pula seorang pezina. Jibril berkata, demikianlah, Tuhanmu berfirman, hal itu adalah mudah bagiku, dan agar dapat kami menjadikannya suatu tanda bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami, dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan. Maka Maryam mengandungnya, lalu ia menyisihkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh. Maka rasa sakit akan melahirkan anak, memaksa ia bersandar pada pangkal pohon kurma. Dia berkata, aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi barang yang tidak berarti, lagi dilupakan. Maka Jibril menyerunya dari tempat yang rendah, janganlah kamu bersedih hati, sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Quran Surat Maryam, ayat 16 hingga 24. Tampaklah Najasyi menangis terharu mendengarnya, demikian pula uskup-uskup yang hadir di situ hingga kitab-kitab mereka basah oleh tetesan air mata. Najasyi berkata kepada utusan Quraisy tersebut, apa yang mereka bacakan kepada kami dan apa yang dibawa oleh Isa berasal dari sumber yang sama. Demi Allah, aku tidak akan menyerahkan mereka sama sekali kepada kalian selama aku masih hidup. Kemudian dia bangkit dari singgasananya dan pertemuan itu pun dibubarkan. Raja Najasyi menerima utusan Nabi Muhammad, yang bernama Amir bin Umayyah ad-Damri di istananya. Utusan itu menyampaikan surat Nabi kepada Najasyi Asyama bin Abjar. Habasyah atau Abisinia berada di Afrika Timur. Peristiwa ini sekitar tahun 627 Masehi. Hubungan dengan Habasyah sangat baik, karena raja negeri ini sudah menerima sebanyak ratusan muhajirin yang mengungsi ke negerinya sejak periode Mekah. Surat Nabi kepada Najasyi berbunyi seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Muhammad Rasulullah kepada Najasyi pemimpin Habasyah. Kesejahteraan bagi siapapun yang mengikuti petunjuk, amma ba'du. Aku memuji bagi Tuhan kepada Allah yang tiada ilahi selainnya. Dialah penguasa yang maha suci, yang memberi kesejahteraan, memberi perlindungan dan yang berkuasa. Aku bersaksi bahwa Isa bin Maryam adalah roh Allah dan kalimatnya, yang disampaikan kepada Maryam yang perawan, baik, dan menjaga kehormatan diri, lalu dia mengandung Isa dari rohnya dan tiupannya, sebagaimana dia menciptakan Adam dengan tangannya. Aku menyeru kepada Allah semata, yang tiada sekutu baginya dan senantiasa menaatinya, dan hendaklah Tuhan mengikuti aku, beriman kepada apa yang diberikan kepadaku. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah, dan aku menyeru Tuhan dan pasukan Tuhan kepada Allah Azza wa Jalla. Aku sudah mengajak dan memberi nasihat maka terimalah nasihatku. Kesejahteraan bagi siapapun yang mengikuti petunjuk. Selain mengantarkan surat, Amir bin Umayyah ad-Damri juga menyampaikan dua pesan Nabi. Pertama, diminta mewakili Nabi melamarkan janda Ummu Habibah dan menikahkan untuk menjadi istri Nabi. Kedua, membicarakan pemulangan muhajirin ke Madinah. Najasyi sudah condong kepada Islam sejak menerima para muhajirin kaum muslim ke negerinya. Karena itu seruan dakwah Nabi Muhammad itu bisa diterimanya meskipun secara diam-diam mengingat dia raja dari negeri berpenduduk Kristen. Saat pertama kali menerima muhajirin, di depan para pendeta Kristen, pembesar istana, dan para muhajirin, dia mengatakan ajaran Islam dan Kristen perbedaannya hanya sebatas garis tipis. Dia juga mempercayai nubuah kedatangan Nabi baru seperti disebutkan kitab Injil. Dalam kitab Sirah Nabawi Ibnu Hisham diceritakan, seusai perang Khandaq, Amru bin As dan teman-temannya pergi ke Habasyah, menghadap Najasyi bersamaan kedatangan utusan Amir bin Umayyah ad-Damri. Melihat Amir bin Umayyah ada di istana ini,
Amr bin As meminta kepada Najasyi agar utusan Nabi itu diserahkan kepadanya untuk dibunuh sebagai balas dendam. Mendengar permintaan itu, Najasyi marah dan memukul wajah Amr hingga hidungnya berdarah. Najasyi berkata, "Pantaskah kamu memintaku menyerahkan utusan orang yang didatangi malaikat Jibril, seperti pernah datang kepada Musa untuk kamu bunuh?" "Betulkah itu?" tanya Amr bin As. "Celakalah kau, hai Amr, turuti perkataanku, ikutlah Muhammad. Demi Allah, dia berada di atas kebenaran dan pasti Allah memenangkannya atas siapa saja yang menentangnya, seperti Allah memenangkan Musa atas Firaun dan tentaranya," jawab Najasyi. Dari dialog itu akhirnya Amr bin As menerima Islam secara diam-diam, dan merahasiakan keislamannya kepada teman-temannya. Baru setelah pulang, dia mendatangi Nabi ke Madinah untuk bersyahadat menjelang Futuh Mekah. Najasyi membalas surat Rasulullah, menyetujui bahwa Nabi Isa memang benar seorang utusan Allah, yang lahir dari Maryam yang suci. Dia juga menyatakan mempercayai Islam dan kenabian Muhammad. Najasyi memenuhi permintaan Nabi untuk melamarkan Ummu Habibah, dan menikahkannya dengan Nabi dari jarak jauh. Dia juga menyanggupi pemulangan Muhajirin dengan menyediakan 2 perahu. Keislaman Najasyi dan mengistimewakan Muhajirin, akhirnya ketahuan musuh politiknya. Sekelompok oposisi mengadakan demonstrasi dan penentangan kepadanya, hingga terjadi perang dengan pemberontak, yang menuntut Najasyi turun tahta karena menjadi Islam. Najasyi bisa menyingkirkan para pemberontak dan memerintah tanpa musuh. Beberapa tahun kemudian, Najasyi wafat pada bulan Rajab tahun 630 Masehi. Dia dimakamkan di desa An-Najasyi kota Makalele, ibu kota provinsi Tigray di sebelah utara Ethiopia. Rasulullah bersedih atas kematiannya. Nabi bersama umat Islam di Madinah mengadakan salat gaib. Kepada pengganti Najasyi, Rasulullah juga mengirimi surat dakwah. Tetapi tidak ada kabar dan catatan sejarah mengenai kelanjutan hubungan bilateral Habasyah dan Madinah.